Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu mengenai sholat. Baiklah anak-anak, mari kita buka bersama-sama lembaran selanjutnya, yaitu bab 1 mengenai sholat maktubah. Sholat maktubah itu adalah sholat wajib. Nah, ini dia bab 1, yaitu tentang sholat maktubah atau bisa disebut juga sholat wajib. Nah, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang pengertian sholat. Ternyata sholat itu bisa diartikan juga dengan doa. Nah, anak-anak, ternyata dalil yang menyatakan bahwa sholat itu diartikan dengan doa ada loh di dalam Al-Quran. Nah, itu ada di mana? Ada di surat At-Taubah ayat 103 yang tercantum dalam tulisan di atas. Adapun pengertian sholat menurut istilah yaitu ibadah dalam bentuk pengamalan hati, perkataan dan perbuatan tertentu yang dilakukan dalam kondisi suci dan bersih dengan menghadirkan hati secara ikhlas dan khusus. Maksudnya apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kita akan melaksanakan sholat itu harus dilakukan dengan ikhlas. Nah, ikhlas di sini yaitu tanpa adanya perintah. Nah, contohnya ketika kita mendengar azan berkumandang, maka kita harus langsung melaksanakan sholat tanpa harus diperintah. Misalnya nih, kakak sedang menonton TV. Lalu ketika itu mendengar suara azan berkumandang, maka kakak harus lekas mengambil air wudhu, mematikan TV lalu mengambil air wudhu dan berangkat ke masjid bagi laki-laki. Begitu ya, jangan sampai ditegur dulu sama mama, misalnya, kakak itu udah azan, sholat. Iya ma. Nah, iyanya itu jangan ditunda-tunda ya, tapi harus segera, karena ketika kita sholat itu harus dengan niat yang ikhlas. Iya, semuanya lillahi ta'ala, semuanya karena Allah, begitu ya. Nah, apa sih dasar hukum kewajiban sholat? Nah, ternyata sholat itu hukumnya wajib. Nah, apa dasar hukumnya? Kenapa bisa dikatakan wajib? Nah, di sini dalilnya dikatakan wajib yaitu Allah sudah menurunkan wahyu yang berbunyi di dalam surat An-Nisa ayat 103 yang artinya sesungguhnya sholat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah salah satu dasar hukum kewajiban sholat. Nah, yang tadi sedikit Ibu jelaskan itu adalah pelajaran yang kemarin sudah kita pelajari. Oke, lanjut ke penjelasan selanjutnya untuk pelajaran hari ini, yaitu tentang nama-nama sholat wajib dan ketentuan waktu-waktunya. Nah, anak-anak, ternyata sholat wajib ini ada 5 waktu loh. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada sholat zuhur. Yang kedua itu ada sholat asar. Yang ketiga itu ada sholat maghrib. Yang keempat itu ada sholat isya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sholat subuh. Oke, yang pertama itu ada sholat zuhur. Kapan sih ketentuan waktu-waktunya? Nah, sholat zuhur ini ditentukan saat tergelincir matahari di atas kepala sampai condong ke barat, hingga bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda tersebut. Nah, sholat zuhur ini ada
ada 4 rakaat. 4 rakaat ini dilakukan 2 kali tasyahud. Ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal ini dilakukan pada rakaat yang kedua, dan tasyahud akhir itu dilakukan pada rakaat yang keempat. Selanjutnya itu ialah sholat asar. Sholat asar ini sama dengan sholat zuhur, itu ada 4 rakaat. Waktunya setelah selesai sholat zuhur sampai tibanya waktu maghrib, yaitu saat terbenamnya matahari, menjelang malam ya. Nah, itu batas waktu sholat asar. Adapun pelaksanaannya itu sama dengan sholat zuhur. Kayak tadi ya, tasyahudnya ada 2. Yang pertama itu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tetapi apa yang beda dari sholat asar dan sholat zuhur ini? Yaitu dari niatnya. Ketika kita sholat zuhur, maka niat kita untuk sholat zuhur, jangan untuk sholat asar. Begitu ya anak-anak. Kemudian ada sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ini itu ada 3 rakaat. Waktunya kapan? Saat terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq. Apa syafaq itu? Yaitu cahaya merah dan cahaya putih. Jadi suka ada langit itu warnanya orange gitu ya kalau misalnya mau maghrib, karena itu matahari itu akan terbenam. Nah, terbenamnya matahari itu biasanya di langit itu berwarna orange hampir gelap. Nah, itu akan adanya waktu maghrib. Untuk pelaksanaannya sholat maghrib ini yaitu 3 rakaat, tetap ada tasyahud awal dan tasyahud akhir, tetapi beda pelaksanaannya, bukan seperti sholat zuhur dan sholat asar. Kalau misalnya sholat maghrib itu tasyahud awal itu ada di rakaat yang kedua. Ketika tasyahud akhir itu ada di rakaat yang ketiga dan dilanjutkan dengan salam. Selanjutnya itu ada sholat isya. Sholat isya ini sama dengan sholat zuhur dan sholat asar, yaitu ada 4 rakaat. Kapan dikerjakannya? Yaitu ketika malam hari setelah waktu sholat maghrib sampai dengan sholat subuh. Jadi sholat isya ini dikerjakan ketika setelah sholat maghrib. Ketika sholat maghribnya jangan habis sholat maghrib langsung sholat isya ya, tapi ketika sholat maghrib jeda sampai 1 jam kira-kira, kemudian berkumandanglah azan sholat isya. Nah, di situ batasnya yaitu sampai dengan subuh begitu. Cara pelaksanaannya pun sama dengan sholat zuhur dan sholat asar. Nah, tasyahud awal dan tasyahud akhir itu pasti ada. Tasyahud awal itu ada di rakaat yang kedua dan tasyahud akhir itu ada di rakaat yang keempat. Selanjutnya yaitu sholat subuh. Nah, sholat subuh ini ada 2 rakaat. Kapan dimulainya? Yaitu sejak terbitnya fajar shodiq sampai dengan terbitnya matahari. Ketika sholat subuh, tasyahud itu hanya ada 1, tasyahud akhir atau bisa juga disebut dengan tawarruk. Nah, anak-anak, tadi adalah sedikit penjelasan mengenai nama-nama sholat wajib dan ketentuan waktu-waktunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat wajib sholat. Apa aja sih syarat wajib sholat itu? Nah, yang pertama adalah Islam. Kita harus berislam. Kalau misalnya kita kafir, maka kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, begitu ya. Nah, yang kedua itu balik. Ketika anak-anak sudah beranjak kepada umur yang sudah balik, maka anak tersebut diwajibkan untuk melaksanakan sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu yang tadi disebutkan. Tetapi orang tua tetap membimbing anaknya untuk belajar melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Jadi anak-anak itu sejak kecil sudah dididik untuk melaksanakan sholat. Nah, ketika sudah berumur 10 tahun,
dan sudah mengerti apa itu sholat, maka orang tua itu wajib membimbing anaknya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika anak itu tidak patuh saat diperintahkan untuk sholat, maka orang tua diperbolehkan untuk memukulnya. Wajib untuk memerintahkan anak di usia 10 tahun yang sudah paham bagaimana sholat, apa itu sholat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya syarat wajib sholat yang terakhir yaitu berakal sehat. Bagi seorang muslim yang tidak berakal sehat atau bisa dikatakan gila, tidak dikenakan hukuman wajib sholat. Jadi orang yang wajib sholat itu hanya orang-orang yang berakal gitu. Paham anak-anak sampai sini? Jadi syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga adalah berakal sehat. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk syarat sah sholat akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan latihan soal yang akan tertera di atas. Silahkan dibaca dan ditulis di buku tulis masing-masing. Terima kasih. Semoga ilmu yang sudah dijelaskan bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.